Menikahi gadis manja. Bab 034. Setelah menikah dengan Tuan Yogi, kehidupan Nona Dira jadi berubah drastis. Tuan Yogi sangat memanjakannya dan menyayanginya, dan semua kebutuhan Nona Dira sangat terjamin semenjak menikah dengan Tuan Yogi. Bahkan kemarin mereka berdua habis pergi honeymoon ke Maldives, paparnya yang membuat Excel lega. 17. Kini Excel bisa menilai jika adiknya sudah berada di tangan yang tepat. Yogi sangat menyayangi adiknya. Saya ingin tahu bagaimana bisa adik saya yang masih sekolah SMA itu menikah. Tanyanya, sementara anak buah Excel langsung mengatakan awal mula adiknya bisa menikah dengan Yogi. Excel yang mendengar jawaban dari anak buah jadi ingin ketawa saat tahu jika adiknya terpaksa menikah gara-gara kejadian konyol yang menimpanya. 18. Setelah kepergian anak buahnya, Excel lantas menemui mamahnya untuk memberitahukan tentang informasi yang sudah didapatnya dari anak buahnya. "Mama," panggil Excel ketika melihat mamahnya berada di ruang keluarga sedang bersantai menonton televisi. "Mama belum tidur?" tanyanya seraya berjalan mendekati mamahnya. Excel langsung duduk di sebelah mamahnya. "Belum." "Excel, ada apa sayang?" tanya Della. Excel sudah mendapat informasi tentang Dira mah, dan menurut Excel kemungkinan besar jika Dira itu adalah Zelin, adiknya Excel yang telah hilang dulu. Jawab Excel memberitahu. "Benarkah Excel? Informasi apa itu Mama ingin tahu?" "Mama sudah sangat yakin Excel jika Dira itu Zelinnya Mama," ujar Della dengan semangat jika menyangkut masalah Dira yang telah diyakini putri kandungnya. Ternyata selama ini Dira diasuh oleh sepasang suami istri yang tidak memiliki keturunan mah, dan mereka sangat menyayangi Zelin. Mereka sudah menganggap Zelin sebagai putri kandungnya sendiri, sehingga Zelin tidak pernah menyadari jika yang mengasuhnya selama ini bukanlah kedua orang tua kandungnya, jelas Excel. "Ya ampun Zelin, jadi Zelinnya Mama selama ini hidup dengan baik kan Excel? Sungguh selama ini Mama sangat mengkhawatirkannya," ujar Della dengan raut wajah yang bahagia karena sebentar lagi putrinya akan kembali berkumpul dengannya. "Iya Ma, walaupun mereka sangat menyayangi Zelin, tapi hidup mereka serba kekurangan, jadi bisa dipastikan jika selama ini Zelin hidup susah," ujar Excel memberitahu sehingga membuat hati Della ngilu. "Ya ampun, kasiham sekali anak Mama, Tapi bagaimana kehidupan Zelin setelah menikah Excel? Lalu bagaimana bisa Zelin menikah padahal umurnya masih sangat muda?" tanya mamahnya yang merasa penasaran, dan akhirnya Excel memberitahukan semua ke mamahnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Excel memberitahu mamahnya jika adiknya hidup bahagia dengan Yogi karena laki-laki itu sangat menyayangi adiknya dan memenuhi semua kebutuhannya dengan lebih-lebih. Tak lupa Excel juga menceritakan tentang Zelin yang bisa menikah dengan Yogi. "Jadi Zelin menikah karena kejadian konyol itu? Hahaha, konyol sekali mereka, tapi Mama bersyukur adikmu mendapatkan laki-laki yang tepat," ujar mamahnya dengan ternyum lucu mendengar awal mula putrinya bisa menikah dengan salah satu putra dari keluarga Erlangga. "Excel, kita harus menemui mereka. Siapa nama sepasang suami istri itu? Sel, kita harus ketemu sekarang." Dengan antusiasnya Della ingin segera bertemu dengan Bu Rosa dan Pak Rudi. "Nama mereka Bu Rosa dan Pak Rudi mah? Ini udah malam mah, gak baik bertamu malam-malam gini ke rumah orang. Lebih baik besok saja ya mah," ujar Excel. "Tapi Mama udah gak sabar Excel." "Sabar mah gak baik bertamu malam-malam begini," nasihat Excel yang merasa gak mungkin mendatangi seseorang di waktu malam sudah semakin larut. "Hafef," Della menghembuskan nafasnya kasar karena udah gak sabar ingin menemui Bu Rosa dan Pak Rudi, orang yang sudah membesarkan putrinya. "Ya udah deh, iya besok aja," jawab Della dengan terpaksa. "Nah gitu dong mah, lebih baik Mama sekarang istirahat saja, ini udah malam," ujar Excel. "Ya udah Mama ke kamar dulu ya, mau tidur."
tapi janji ya besok kita temuin mereka. Iya besok Excel janji mah, jawabnya. 19. Della segera masuk ke dalam kamarnya. Sudah dipastikan Della tidak bisa tidur karena terus kepikiran dengan putrinya. Siang harinya Yogi mengajak istrinya untuk membeli baju pengantin di butik yang terkenal mewah. Yogi mengadakan pesta pernikahannya secara mendadak, jadi mereka tidak bisa memesan baju pengantin, alhasil mereka berdua langsung membelinya saja. Yogi menyempatkan waktunya yang sedang sibuk di kantor untuk menjemput istrinya di rumah. Sesampainya di rumah ternyata istrinya itu sudah siap dan sedang menunggu dirinya di teras rumah. "Sayang, maaf apa lama?" tanya Yogi setelah turun dari mobil. Seperti biasa Al yang mengendarai mobilnya. "Agak Mas, Dira sengaja nunggu di depan supaya jika Mas Yogi datang kita bisa langsung berangkat," jawab Dira. "Oke sayang, kita segera berangkat ya," ajak Yogi sementara Dira hanya menganggukkan kepalanya setuju. Yogi membukakan pintu mobil bagian belakang penumpang. "Silahkan cantik," ujar Yogi yang membuat Dira tersipu malu. "Terima kasih Mas," jawab Dira seraya masuk ke dalam mobil. "Iya sama-sama sayang," balas Yogi. Setelah Yogi dan Dira memasuki mobil, Al segera melajukan mobilnya membelah jalanan ibu kota yang terlihat sedikit legang. Gak lama mobil yang Al kendarai sudah sampai di sebuah butik terkenal. Yogi dan Dira segera turun dari mobil. Setelah itu Yogi menggandeng tangan istrinya untuk masuk ke dalam butik. Kedatangan mereka berdua lantas disambut dengan pegawai butik dengan sangat ramah. "Selamat siang Tahun dan Nyonya, apa ada yang bisa kami bantu?" tanya pegawai butik itu. "Iya Mbak, saya mau membeli baju pengantin," jawab Yogi. "Oh iya, mari silahkan Tuan dan Nyonya, saya perlihatkan koleksi terbaik yang berada di butik kami." Pegawai butik itu segera mengeluarkan beberapa gaun terbaiknya. "Silahkan Nyonya, ini koleksi terbaik di butik kami. Tolong kamu pilihkan yang sekiranya cocok untuk istri saya ya Mbak," pinta Yogi. "Baik Tuan, mari silahkan Nyonya. Nyonya bisa mencobanya di ruang ganti," ujar pegawai butik itu. "Iya Mbak," Dira mengikuti pegawai itu ke ruang ganti. "Yang ini bagus untuk Nyonya, bisa dicoba terlebih dahulu, nanti kalau tidak cocok bisa ganti yang lain," ujarnya. "Tapi ini bukannya terlalu terbuka ya Mbak," jawab Dira yang ragu untuk mengenakan gaun itu, pasalnya gaun itu sangat terbuka. Gaun putih panjang nan transparan itu berkerah rendah. Dira berpikir belahan dadanya akan terekspos, belum lagi bagian bawah dan perutnya hanya dilapisi kain tipis transparan. "Tapi itu malah sangat bagus Nyonya, apalagi badan Nyonya sangat berisi, kulit Nyonya juga putih mulus, belum lagi bodi Nyonya sangat pas. Dengan menggunakan gaun ini Nona pasti akan terlihat sangat cantik," pendapat pegawai butik itu karena hampir semua langganannya menyukai baju terbuka apalagi pas momen pentingnya. "Ya sudah, saya coba dulu ya Mbak." Dira segera mencoba gaun itu. Setelah selesai Dira langsung keluar dari ruang ganti. "Wah Nyonya sangat cantik sekali, coba minta pendapat Tuan Nyonya, nanti kalau tidak setuju bisa ganti yang lain." 20. "Iya Mbak," jawab Dira yang merasa kurang nyaman dengan gaun yang menurutnya terbuka itu. Yogi nampak sibuk dengan ponsel di tangannya, entah apa yang sedang dilakukan Yogi itu. "Bagaimana Mas, cocok gak?" tanya Dira sementara Yogi yang mendengar suara istrinya langsung mendongakkan kepalanya. Betapa terkejutnya Yogi saat melihat istrinya dengan gaun pengantin yang menurutnya sangat terbuka. Yogi aja sampai menelan salivanya dengan susah payah melihat tubuh seksi istrinya. "Sayang, aku gak setuju kamu pakai yang ini, ganti aja deh," ujar Yogi yang gak rela tubuh cantik istrinya dinikmati mata banyak laki-laki di luaran sana. Sungguh tubuh istrinya itu sangat menggiurkan. Sebenarnya Dira sangat cantik, hanya saja Yogi yang tidak rela.
keindahan tubuh istrinya yang molek dan mulus itu hanya boleh dilihat dirinya seorang. Iya Mas Dira juga gak nyaman memakainya, balas Dira. Maaf jika tidak cocok bisa diganti yang lain saja, ujar pegawai butik itu. Kini Dira ganti dengan gaun yang lainnya tapi warnanya peach dan lagi-lagi Yogi gak setuju dengan gaun itu sehingga Dira ganti yang lain lagi. Untuk gaun yang ketiga ini Dira mencoba gaun berwarna putih yang mewah dan elegan. Gaun itu cukup tertutup hanya bagian atasnya aja yang sedikit berkerah rendah. Setelah Dira mencobanya Dira merasa cocok dengan gaun itu. Walaupun berkerah rendah tapi mampu menopang kedua asetnya yang cukup besar ya walaupun masih terlihat sedikit belahan dadanya. Kalau yang ini bagaimana Mas, cocok tidak? Tanya Dira dengan senyum manisnya. Kamu cantik sayang pakai gaun yang ini, ya udah aku setuju yang ini aja, jawab Yogi yang sepertinya punya selera fashion yang hampir sama dengan istrinya. Ya udah Mbak saya mau yang ini saja, ujar Dira. Baik Nyonya, jawab pegawai butik itu. Sekarang giliran Yogi yang mencoba bajunya. Yogi sudah memilih toksido berwarna putih yang senada dengan gaun milik istrinya. Sekarang giliran Mas Yogi dong yang cobain, pinta Dira setelah selesai mengganti bajunya yang semula. Boleh sayang tunggu sebentar ya, Yogi segera mencoba toksidonya di ruang ganti gak butuh waktu lama Yogi sudah selesai. Bagaimana sayang cocok gak? Tanya Yogi yang meminta pendapat dari istrinya. Di mata Dira suaminya itu terlihat semakin tampan dan gagah mengenakan toksido berwarna putih yang senada dengan gaun pengantinnya. Cocok banget Mas. Mas Yogi jadi terlihat semakin tampan, puji Dira yang membuat Yogi melambung tinggi. Kalau aku memang sudah tampan dari sananya sayang, ketampananku ini tidak bisa diragukan lagi ujar Yogi dengan narsis sementara Dira memutar bola matanya malas. Begitulah suaminya jika mendapat pujian selalu aja narsis. Ih Mas Yogi narsis baget sih, ujar Dira sementara Yogi hanya tertawa kecil untuk menanggapi istrinya. Setelah selesai membeli baju pengantin Yogi tidak mengantarkan istrinya pulang melainkan malah membawanya ke kantor. Untuk masalah undangan pesta pernikahannya sudah disebar, Dira mengundang semua teman-temannya begitupun juga Yogi yang mengundang semua rekan bisnis dan juga teman-temannya. 21. Teman-teman Dira hampir semuanya tercengang kala mendapat undangan pesta pernikahan dari Dira, apalagi teman laki-lakinya yang pada ngefans sama Dira jadi patah hati masal kala menerima undangan pesta pernikahan Dira. Tiana juga sangat terkejut saat tahu Dira mengadakan pesta pernikahan. Di undangan terlihat mempelai laki-lakinya bukan orang biasa, gak tahu aja Tian jika suami Dira itu kakaknya Kevin. Hebat juga si Dira bisa mendapatkan laki-laki mapan, jangan-jangan Dira menikah dengan laki-laki tua yang kaya, tapi kenapa tuh anak mendadak menikah jangan-jangan kecelakaan lagi mengingat dia itu kan emang ganjen, tapi malah bagus deh jadi Dira gak gangguin Kevin lagi secara dia sudah ada suami, gumam Tian kala menerima undangan pesta pernikahan dari Dira sementara Lily dan Ines sudah gak kaget lagi karena mereka berdua sudah tahu duluan. 22. Tak terkecuali Naura juga dapat undangan pesta pernikahan antara Yogi yang merupakan mantan kekasihnya dengan Dira yang diketahuinya adalah adik sepupu dari mantan kekasihnya itu. Reaksi Naura begitu tercengang kala mendapatkan undangan itu, dirinya merasa begitu bodoh selama ini sudah ditipu. Lelucon macam apa ini? Yogi menikah dengan Dira yang katanya adik sepupunya. Mereka sudah benar-benar menipuku, jadi gara-gara wanita itu kamu putusin aku Van. Aku sih terima-terima saja jika kamu mutusin aku bukan karena wanita lain tapi ini apa Van kamu mutusin aku demi wanita sialan itu, pastesan aja sikapmu beda banget ke dia, kamu begitu perhatian dan sangat menyayanginya jadi ini alasannya,
kalian sudah menipuku dan aku tidak terima itu dan aku akan membalasnya, ujar Naura yang berbicara sendiri dengan meremas undangan pesta pernikahan dari Yogi. Aku tidak akan tinggal diam, tunggu saja pembalasanku, gumam Naura dalam hati dengan penuh kebencian. Hari ini Excel dan Della jadi pergi ke rumah Bu Rosa dan Pak Rudi. Mereka ingin memastikan jika Dira itu adalah Zelin putrinya yang hilang dulu. Ya ampun, Excel, jadi Dira tinggal di gang sempit seperti ini? Tanya Della saat mobil yang dikendarai oleh Excel memasuki gang sempit. Iya mah, menurut alamatnya begitu, jawabnya dengan fokus mengemudi. Zelin anak mama, kasihan sekali kamu nak karena terpisah dengan kami. Excel, kamu harus cari orang yang sudah mengambil Zelin, dia harus menerima hukumannya. Mama tidak terima karena dia Zelinanya mama hilang, ujar Della dengan sedih. Della tidak bisa membayangkan hidup putrinya yang susah selama ini sementara dirinya bergelimang harta. Gak lama mobil yang dikendarai oleh Excel berhenti di depan rumah yang kecil tapi cukup bersih. Kok kita berhenti di sini, Sel? Apa ini rumahnya? Tanya Della. Menurut alamatnya memang ini rumahnya mah, jawab Excel. Mendengar jawaban dari mulut Excel membuat Della sangat sedih. Bagaimana tidak dirinya tinggal di rumah yang besar dan megah sementara putrinya tinggal di daerah gang sempit, udah gitu rumahnya kecil dan pengap. Excel juga sedih mah mendengarnya saat tahu adik Excel selama ini hidup kekurangan, tapi kita tetap harus bersyukur mah karena mereka telah mendidik Zelin dengan sangat baik walaupun hidup mereka susah bahkan Zelin masih bisa bersekolah. Excel gak bisa bayangin jika Zelin bersama orang yang salah, apalagi sampai mereka tega menganiaya Zelin hanya karena bukan anak kandungnya, ujar Excel sementara Della malah menangis. Iya Excel, mama juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang sudah mau merawat Zelinnya mama dengan penuh kasih sayang, balas Della. Udah mama, sekarang jangan nangis, mama turunlah dulu, Excel harus mencari tempat parkir karena jalan ini sempit, ujar Excel sementara Della hanya menganggukkan kepalanya. Della segera mengusap air matanya, setelah itu Della langsung turun dari mobil sementara Excel harus mencari lahan kosong untuk memarkirkan mobilnya. Beruntunglah tidak jauh dari rumah Dira ada halaman rumah orang yang cukup luas sehingga Excel bisa numpang parkir di sana. Setelah selesai Excel segera menghampiri sang mamah yang nampak menunggunya. Della segera mengetuk pintu rumah itu dan gak lama ada seseorang yang membukanya dari dalam. Maaf, cari siapa ya Bu? Tanya Rosa setelah membuka pintunya. 23. Rosa cukup bingung karena merasa tidak mengenal kedua orang yang mendatangi rumahnya, dan Rosa perkirakan kedua orang itu bukan orang sembarangan terlihat dari penampilannya yang berkelas. Apalagi Della masih terlihat cantik di umurnya yang tidak muda lagi, kalau Excel jangan ditanya, pemuda itu cukup tampan. Maaf, apa benar ini rumahnya Ibu Rosa dan Pak Rudi? Jawab Della dengan balik bertanya. Iya benar saya Rosa, jawab Rosa. Maaf Ibu Rosa mengganggu waktunya, kami ada perlu dengan Anda, bisa kami meminta waktunya sebentar, ujar Della dengan ramah. Dengan terpaksa Rosa mempersilahkan Excel dan Della untuk masuk ke dalam rumahnya walaupun dengan sedikit takut karena Rosa merasa tidak mengenalnya. Ah iya, mari silahkan masuk, ujar Rosa sementara Della dan Excel langsung masuk ke dalam rumah kecil dan pengap itu. Walaupun kecil tapi rumahnya cukup bersih sih, gumam Della dalam hati seraya duduk di atas kursi kayu. Excel merasa miris setelah memasuki rumah itu, tidak menyangka saja adiknya tinggal dan besar di sana. Excel duduk di sebelah mamahnya. Sebentar ya nak, Bu, saya panggilkan suami saya dulu, ujar Rosa yang ingin memanggil suaminya. Ah iya silahkan, balas Della. Rosa segera memanggil suaminya, tidak lupa Rosa juga membuatkan minuman untuk tamunya.
Untung saja Yogi belum mengajak kedua mertuanya pindah rumah sehingga Della dan Excel tidak kesulitan mencari rumah Dira. "Bapak, di depan ada tamu yang mencari kita," ujar Rosa memberitahu. "Siapa, Bu?" tanya Rudi. "Ibu juga gak tahu, Pak, coba Bapak temuin sana biar Ibu buatkan minuman dulu." "Ya sudah, biar Bapak temuin dulu," jawab Rudi sementara Rosa hanya menganggukkan kepalanya. Rudi segera menemui tamunya sedangkan Rosa langsung pergi ke dapur untuk membuatkan minuman. "Selamat siang, maaf Anda siapa ya?" ujar Rudi setelah keluar dari rumah. Rudi menanyakan siapa tamunya karena merasa tidak mengenalnya. "Ah, siang. Perkenalkan, nama saya Della dan ini putra saya Excel." Della mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, begitupun juga dengan Excel. "Maaf sebelumnya, kira-kira ada keperluan apa ya Anda menemui saya?" tanya Rudi yang merasa bingung karena kedatangan tamu yang sepertinya orang kaya, terlihat sekali dari penampilannya. Begini Pak, saya mau bertanya apakah benar sekitar 8 tahun yang lalu Bapak dan Ibu telah menemukan seorang bayi dan mengadopsinya?" Kini Excel yang bertanya, bukan Della. Maaf, saya rasa itu bukan urusan kalian," jawab Rudi yang tiba-tiba mempunyai perasaan gak enak. "Maaf Bapak, tapi itu urusan kami karena putri kami hilang 18 tahun yang lalu dan kami sekeluarga sudah berusaha mencarinya hingga sekarang sudah menemukan titik terang," ujar Della yang berharap Rudi mau berkata jujur. "Tolonglah Pak, kami sangat sedih kehilangan anggota keluarga kami, dan kami juga sudah mencari tahunya terlebih dahulu, bukan asal mengakui," tambah Excel. "Maaf, kita tidak pernah menemukan bayi, lihatlah di rumah ini hanya ada saya dan istri saya," ujar Rudi dengan berbohong. Jujur saja Rudi sangat takut kehilangan Dira yang sudah dirawatnya sejak kecil seperti anak kandungnya sendiri. Ketika Della ingin berbicara, tiba-tiba saja Rosa datang dari dalam rumah dengan membawa nampan berisi 24 minuman sehingga Della mengurungkan niatnya yang ingin berbicara. "Silahkan diminum nak, Ibu," ujar Rosa dengan menaruh minuman di atas meja. "Terima kasih Bu, seharusnya Anda tidak perlu repot-repot begini," balas Della. "Ah, tidak repot kok Bu, hanya sekedar minuman," ujar Rosa seraya duduk di sebelah suaminya. "Sepertinya Anda berdua sudah salah orang," ujar Rudi sementara Rosa merasa bingung karena belum tahu duduk permasalahannya. "Tolong jangan begini Pak, niat saya kemari itu baik-baik. Seandainya Anda yang kehilangan seorang anak, bagaimana perasaan Bapak? Kita sudah mencarinya selama 18 tahun Pak, dan itu waktu yang tidak sebentar," ujar Excel yang tidak terima mendengar Rudi tak mau mengakuinya. "Kita hanya ingin memastikan Pak, bukan mau memisahkan. Bahkan kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya sudah merawat dan membesarkan Dira dengan kasih sayang yang tulus," tambah Della dengan memberi penjelasan supaya Pak Rudi tidak salah paham. "Dira? Maksudnya apa ini?" tanya Rosa dengan jantung yang sudah deg-degan. Jujur saja Rosa juga takut kehilangan Dira. "Iya, Dira itu putri saya yang telah hilang 18 tahun yang lalu Bu," jawab Della. Gak mungkin Dira itu anak saya," ujar Rosa. Tunggu, jadi kalian sudah tahu Dira?" tanya Rudi. "Sudah Pak, bahkan kami cukup dekat, kami sudah menyelidikinya terlebih dahulu sebelum datang kemari. Bahkan saya melihat Dira juga memakai liontin yang sama dengan liontin yang saya pakai," jawab Excel dengan menunjukkan kalung berliontin yang sama dengan Dira sehingga membuat Rosa dan Rudi syok. "Tolong berkata jujurlah Pak, Bu, kami sangat sedih kehilangannya. Kami bisa saja memakai jalur hukum jika Anda tidak mau mengakui, dan dengan begitu Anda tidak akan bisa ketemu lagi dengan Dira anak saya. Tapi jika Anda mau berkata jujur, saya berjanji tidak akan pernah memisahkan kalian karena kalian berdua sangat berjasa." Della terpaksa mengacam Rosa dan Rudi akan mengurusnya melalui jalur hukum jika keduanya tidak ada yang mengaku.
Baiklah, iya kami memang menemukan seorang bayi perempuan di halaman rumah salah satu warga dan kami berdua memutuskan untuk mengadopsinya karena kami tidak memiliki anak. Tapi kami gak bisa percaya begitu saja kepada kalian, kita juga butuh bukti yang valid. Siapa tahu ajakan kalian hanya mengaku-ngaku. Soal liontin kamu bisa membeli yang sama bukan? Ujar Rudy yang akhirnya berkata jujur juga, tapi Rudy tak lantas percaya jika Della itu ibu kandung dari Dira. Oke, kalian mau bukti apa? Saya siap untuk tes DNA dan jika Dira itu Zelin putriku, kalian harus berkata yang sejujurnya dengan Dira jika dia bukan anak kandung kalian melainkan anak saya. Jika kalian tidak mau, terpaksa saya akan mengurusnya lewat jalur hukum, bahkan saya bisa memenjarakan kalian atas tuduhan penculikan. Bagaimana? Tawar Della. Bagaimana ini Pak, kenapa bisa jadi begini? Kita kan tidak menculiknya, bahkan kita yang malah merawatnya, ujar Rosa. Tenanglah Bu, Rudy berusaha menenangkan istrinya yang nampak begitu panik dengan mengelus-ngelus punggungnya. Iya ibu, saya akan melakukan tes DNA untuk membuktikannya, jawab Rudy yang setuju untuk melakukan tes DNA. Baik, kapan kita akan melakukannya? Tanya Della yang sudah tidak sabar. Bagaimana kalau sehabis pesta pernikahan Dira? Kalau sekarang kami takut acara pesta itu jadi berantakan karena masalah ini, usul Rudy. 25. Sementara Excel dan Della terlihat berpikir-pikir. Ya sudah, boleh saya tunggu, jawab Della yang membenarkan perkataan Rudy. Sebentar lagi pesta pernikahan Dira akan digelar. Jika tiba-tiba Dira mendengar masalah tentang dirinya yang bukanlah anak kandung dari Rosa dan Rudy, Della jadi khawatir jika Dira malah tidak fokus dengan pestanya. Jujur saja Della sangat ingin melihat putrinya bahagia bersanding dengan laki-laki yang tepat. Begini saja Bu, saya minta nomor ponsel Ibu, nanti saya akan hubungi Ibu jika mau tes DNA, pinta Rudy sementara Della tanpa pikir panjang segera memberikannya. Ya sudah Pak, Bu, saya tunggu janjinya. Kalau begitu kami permisi dulu, ujar Excel yang ingin langsung pulang bersama ibunya. Ah iya silahkan, jawab Rudy. Sebelum pulang, Excel dan Della bersalaman terlebih dahulu dengan Rosa dan Rudy. Setelah itu barulah Excel dan Della pergi. Della gak bisa asal mengakui Dira sebagai putrinya karena belum ada bukti yang nyata. Setidaknya harus ada bukti hasil tes DNA dan pengakuan dari Bu Rosa dan Pak Rudy. Pak, Ibu gak mau kehilangan Dira. Ibu sayang banget pas sama Dira, ujar Rosa saat Della dan Excel sudah pergi. Iya, Bapak juga sangat menyayangi Dira anak kita Bu, tapi mau bagaimana lagi jika kenyataannya Dira itu memang bukan anak kandung kita, apalagi orang yang mengaku sebagai ibunya. Dira itu bukan orang sembarangan Bu, balas Rudy yang merasa sedih. Kita berdoa saja Pak, walaupun Dira sudah bertemu dengan ibu kandungnya, dia tidak akan pernah lupa dengan kita yang sudah merawatnya, ujar Rosa. Dira anak yang baik Bu, Bapak yakin Dira tidak mungkin melupakan kita. Rudy memeluk istrinya yang sedang menangis. Jujur saja hati Rudy juga menangis karena takut akan kehilangan Dira. 26. Akhirnya hari yang tunggu-tunggu datang juga. Hari ini hari pesta pernikahan Yogi dan Dira. Acara pesta pernikahan itu diadakan di sebuah gedung yang sudah disulap dengan sedemikian rupa sehingga terlihat mewah nan megah. Sudah sejak pagi mau datang untuk merias Dira. Gak hanya Dira tapi juga dengan Mama Reni dan Ibu Rosa. Dira yang memang sudah dasarnya cantik kini semakin cantik menawan kala seorang muas sudah selesai meriasnya. Dira sudah seperti tuan putri dari negeri dongeng dengan memakai gaun pengantin berwarna putih. Gak hanya Dira aja yang terlihat sangat cantik, Ibu Rosa pun juga terlihat cantik setelah selesai dirias. Bu Rosa yang kesehariannya jarang pakai make up apalagi skincare kini terlihat cantik, bahkan mungkin orang-orang akan pangling saat melihatnya.
Kalau Mama Reni jangan ditanya lagi, wanita sosialita itu memang selalu berpenampilan cantik nan modis, tapi setelah selesai dirias seorang mua Mama Reni jadi semakin cantik. "Bu Reni, Anda cantik sekali," puji Rosa, tapi sayangnya Reni yang melihat Rosa malah bengong sekan tidak mengenalinya. Tapi setelah Mama Reni agak lama mengamatinya, barulah Mama Reni ngeh jika itu Ibu Rosa. "Ya ampun Ibu Rosa, Anda cantik sekali, saya sampai pangling loh melihatnya," ujar Reni yang balik memuji besannya. "Ah Bu Reni, Anda bisa aja," balas Rosa dengan agak malu-malu karena baru kali ini dirinya dipuji oleh orang lain. Sebelumnya mana pernah yang ada malah dirinya dicaci dan direndahkan hanya karena orang tak punya. "Ayo Bu, kita temui Dira, pasti dia sangat cantik banget," ajak Reni. "Iya ayo Bu, saya juga sudah gak sabar ingin melihatnya, pasti dia akan sangat cantik," balas Rosa yang udah gak sabar ingin melihat Dira yang sudah selesai dirias. Reni dan Rosa segera pergi untuk menemui Dira, dan sesampainya di ruangan di mana Dira berada, Rosa dan Reni dibuat kagum saat melihatnya. Pada saat itu Dira sedang mematut dirinya di depan cermin. "Ya ampun Dira sayang, kamu cantik banget nak," puji Rosa saat melihat anak angkatnya. Baik Reni ataupun Dira tidak ada yang tahu jika Dira hanya anak angkat dari Rosa dan Rudy. Mereka berdua menutupinya dengan sangat baik. "Iya sayang, kamu sangat cantik, beruntung sekali putraku bisa mendapatkanmu," tambah Reni. "Ah Mama dan Ibu bisa aja, seharusnya Dira yang beruntung bisa mendapatkan suami seperti Mas Yogi yang tampan dan sangat perhatian," balas Dira yang memang merasa beruntung. Sementara itu Yogi juga sudah siap dengan toksidonya yang berwarna putih yang senada dengan gaun istrinya. Yogi terlihat lebih berwibawa, gagah dan lebih tampan pastinya.